Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Sehat ya. Nah, baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya ajak kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan. Siapa sih anak-anak yang bisa membawa kita dalam doa? Dipersilakan. Atau langsung Bapak pilih ya. Boleh, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan Bu Siti. Saya, Pak. Siapa, Pak? Bu Siti Hadijah. Oke, silakan. Silakan Nak. Memimpin kita Ya, dalam Pak. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nak. Siti Hadijah sudah memimpin kita dalam doa. Mudah-mudahan dalam proses belajar mengajar kita pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jadi untuk membangkitkan semangat kita belajar, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, jadi kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Karena sudah beberapa hari sebelumnya sudah kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa, Nak? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ya. Jadi kita sudah merdeka selama 77 tahun. Nah, jadi siapa yang bisa memimpin kita dalam lagu 17 Agustus? Pak. Siapa sih? Samsukul? Ya, Pak. Ya, dia aja berdiri semua ya, biar ada semangatnya untuk belajar. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, teman-teman, mari kita berdiri. Yuk. Kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. 3, sambil tepuk tangan ya. 3, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama masih di kandung badan. Memegangkan Indonesia, kita tetap sedia membela negara kita. Selesai, Pak. Baik, terima kasih Nak. Berikan aplaus dulu untuk anak kita Samsukur Gulhulu. Ya. Nah, jadi sudah tanggal berapa hari ini, Nak? 21, Pak. Nah, sudah. Belum kajian Bapak ya? Iya. Kalau udah kajian Bapak beri kami bonbon, Pak, Cacan. Nah, jadi
sebelum kita lanjut, saya cek dulu absensi anak-anak, apakah sudah masuk semua Zoom atau masih belum. Ini ya. Samsyukur hadir ya. Siapa lagi yang absen hari ini ya? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Bagus. Tetap ya, tetap rajin ke sekolah biar ilmunya lebih berkualitas. Iya, Pak. Ya. Nah, kemarin sudah kita belajar mengenai penemu komputer dan listrik, dan masih banyak lagi. Jadi masih ingat apa kewajiban dan hak untuk memperoleh sesuatu, misalnya memperoleh semangat untuk belajar, alat-alat untuk belajar. Siapa yang tahu? Mana, Silakan. Pak? Semangat belajar. Ya, Ya, kita harus rajin belajar, Pak, dengan semangat. Biar Betul. pintar. betul. Siapa lagi? Samsyukur. Ya, Pak. Halo Nak, Samsyukur. Silakan Saya, dijawab. Pak. Bapak. Mengerjakan tugas, Pak, yang dikirim. Ya, betul. Nah, baik. Sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pembelajarannya hari ini, Nak? Lupa Saya kami, belum Pak. tahu, Pak. Apa ya? Mau tahu ya? Tahu, Pak. Pak, diingatkan lagi ya, Pak. Nah, jadi sebelum kita masuk, saya share dulu ya. Iya, kamu chat. Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Belum masuk, Pak. Masih gelap, Pak. Segelap ya. Sabar ya, Nak. Masih, Pak. Aduh. Pak. Halo? Ya, Pak. Ulangi aja, Pak. Belum, Pak. Ulangi, Pak. Ulangi, Pak, karena ini saya sudah putus tadi nih. Coba cek dulu anak-anak. Nah, baik anak-anak, itu gangguan jaringan ya. Tetap semangat ya. Pak. Semangat, Semangat, Pak. 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 Saya share dulu ya materinya kita pada hari ini. Agak jaringan. Bagaimana, Nak? Udah bisa nampak ya di layar Zoom-nya?
Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Nah, sekarang kita belajar mengenai pensil si kecil yang amat penting. Nah, pensil ini ya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, apalagi dalam bidang pendidikan ini. Ya, jadi cita-citanya setinggi apapun, maka tidak bisa tercapai jikalau pensil tidak ada. Ya, jadi ini sangat penting. Untuk itu anak-anak kami, siapa yang bisa membacakan paragraf pertama? Si Iya, Penianto, Pak. Yosinta. Penianto dulu. Pak. Saya, Pak. Ya, Penianto silakan. Yosi, Pak. Siapa, Pak? Yosinta apa Peniato, Pak? Penianto dulu. Ya, Iya, Diteruskan Pak. Yosinta nanti ya. Paragraf. paragraf 1 ya. Ya, betul. Ya. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya. Yosinta silakan. Halo Nak Yosinta. Silakan dilanjutkan paragraf kedua, Nak. Ya, Pak, maaf. Paragraf kedua ya, Pak. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari gomba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Baik, terima kasih. Yang berikut siapa? Silakan. Pak. Saya, Pak. Oke, silakan Ibu Nak Etika. Etika, Pak. Iya. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit mumi sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Baik, terima kasih Nak Etika. Sekarang paragraf yang terakhir. Nah, Openius. Openius, Pak, silakan. iya siap Pak, siap. Ya. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Udah Pak. Ya baik, terima kasih Nak. Nah, jadi anak-anak, ya, pensil ini sangat penting dalam kehidupan, apalagi di bidang pendidikan. Nah, jadi
Sudah kita bacakan tadi teks eksplanasinya. Nah, sekarang anak-anak kami ada tugas ini, ya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya, Nak. Setiap paragraf, ya, ada informasi-informasi penting. Jadi setiap paragraf silakan ditulis nanti pada diagram di bawah ini. Jadi pada teks tadi ada berapa paragraf ya? Nah, ayo berapa paragraf tadi ya? 4 ya, Pak. 4. Betul, ada 4. Nah, jadi pada paragraf pertama ada topik masalah di situ. Silakan anak-anak kami kerjakan nanti di diagram di bawahnya, ya, seperti pada layar yang sudah ditampilkan. Dan kemarin saya sudah bagikan LKPD-nya. Jadi kalau sudah siap nanti di-share di grup BA masing-masingnya, biar kita diskusikan bersama. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak? Oke, Pak. Oke. Jadi selanjutnya nah, anak-anak, halo anak-anak, masih semangatkah belajar? Masih, Pak. Nah, Pak. Semangat, Pak. Hmm. nah, dalam teks tadi, ya, teks eksplanasi tadi ada kata-kata yang bercetak miring, ya. Ada kata-kata yang bercetak miring. Contohnya, gimana sih, ya, bikin modern. Nah, itu kata-kata yang tidak baku, ya. Jadi kata-kata tidak baku ini kata-kata yang digunakan setiap harinya. Jadi anak-anak kami silakan dicatat apa-apa saja kata yang bercetak miring pada teks di atas. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Dibikin. Sudah siap anak-anak? Ya, Ya, Pak. Pak. Sudah. Sudah. Baik. Nah, kata-kata yang bercetak miring tadi apa saja ya? Bikin itu, Pak. Bikin. Deren. Apa lagi? Modern. Gimana sih? Di mana sih? Ya, betul. Apalagi Zaman. zaman. Pakai. Selesai. Gampang. Ya. Terus. Bakal. Ya, betul. Dan masih banyak lagi ya. Nah, Ya, anak Pak. kami, jadi Apa? kata yang bercetak miring ini adalah Hah? kata yang non baku. Non baku. Ngerti anak-anak? Ngerti, Pak. Ya, Ngerti, jadi Pak. kata ini hanya kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau contohnya, gimana sih? Nah, kata bakunya apa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Siapa apa? Bagaimana?
Bagaimana? Betul. Kalau bikin, Saya, siapa? Pak. Buat, Pak. Buat. Betul. Kalau modern, siapa? Bisa. Saya, Pak. Iya, silakan nak. Itu penulisannya yang terakhir ya, Pak. Modern. Jadi E-nya dihilangkan bukan ya, Pak? Betul. Pintar ya anak Bapak. Ada Pasti, Pak, satu Pak. lagi modern, Pak. Modern, Pak. Modern. Zaman now. Yang mana? Betul. Baru, Pak. Baru. Ya, Baru. Ganti huruf Z, Pak. J-nya, Pak. ya, betul. Apalagi kata-kata yang bercetak miring. Pakai itu digunakan, Pak. Pakai digunakan, betul. Kalau gampang, Mudah. Udah, Pak. udah betul. Kemudian terus, Lalu. Lanjut. lalu, yang lalu, oke. Bikin, dibikin, Dibuat, Pak. Buat. dibuat, betul. Ngembangkan, Mengembangkan, Pak. Bahkan apa ya, Pak? ngembangkan. Siapa yang tahu? Nah, Ditanyakan, Pak. kata bakunya mengembangkan. Oh, iya, Pak. Dan masih banyak lagi kata-kata bercetak miring. Jadi, kata-kata yang bercetak miring adalah merupakan kata-kata non baku. Hanya digunakan dalam kehidupan atau sehari-hari, bahasa sehari-hari. Nah, jadi ini nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Silakan diingat-ingat, nah ya. Nah, selanjutnya, sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, anak-anak sebagai siswa, ya, kita harus memiliki sikap disiplin. Nah, jadi sikap disiplin itu harus kita terapkan. Ya, kita terapkan di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan kita. Nah, bagaimana sih jika sikap disiplin itu tidak kita laksanakan? Apa yang terjadi? Siapa yang memberikan tanggapan? Nah, Nanti bisa terlambat sekolah, Pak. ya, termasuk terlambat sekolah. Kalau nggak cepat bangun. Apalagi? Nanti dihukum Bu Guru, Pak. Betul. Apalagi? Kita dibenci, Pak, oleh masyarakat. Benci sama masyarakat, betul. Apalagi ya? Yang lain di mana ini ya? Kok hanya 3 orang yang aktif? Jadi kami harapkan anak ini tetap semangat lah. Ya, Ya, semangat. Pak, semangat. Nah. Lanjut ya. Sebelum Pak. iya, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mulai dah. Ada sebuah cerita nih. Cerita tentang si Ani. Ya.
Sudah nampak ya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Saya persilakan si Anta dulu untuk membacakan ini. Biar ada semangatnya. Ya Pak, siap. Ya, silakan Nathan. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Sudah, Pak. Udah baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Atan dulu. Biar ada semangatnya. Nah, ini tentang cerita kewajiban dan tanggung jawab. Yang mana ceritanya adalah Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Nah, dari cerita ini ada tanggung jawab dan ada hak, ya, atau istilah lainnya hak dan tanggung jawab. Jadi anak-anak kami dalam cerita ini silakan, ya, silakan dipahami isinya dan tugasnya sekarang. Tugas anak-anak kami yaitu tuliskan apa saja sih yang merupakan hak Ani dalam cerita ini. Kemudian dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Apa dampaknya? Kemudian apa manfaat kewajiban? Dan berikut dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Nah, di sini anak-anak kami nanti tuliskan apa yang merupakan hak Ani di diagram di bawah. Silakan dikerjakan di lembar kerjanya, nah ya. Kalau sudah siap nanti tolong di-share di grup BA yang sudah kita buat kemarin. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya. Yang pertama hak Ani apa saja? Sudah, silakan dicatat. Kemudian yang kedua, dampak jika bertanggung jawab pada kewajibannya. Dan yang ketiga, apa manfaat kewajibannya? Dan berikut adalah dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Silakan. Pak, Ya, saya nyebutin hak Ani ya. ya. Iya. Ani haknya kalau di bacaan yang tadi saya baca itu mendapatkan buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Ya, Terus Ani mendapatkan bekal makanan dari ibunya untuk ke sekolah. betul. Udah, Pak. Sudah bagus. Tepuk tangan untuk Yosi dulu. Makasih, Pak. Ya. Siapa lagi? Nah, ini sudah kita dapatkan tadi apa yang merupakan hak Ani. Sekarang, apa dampak jika bertanggung jawab
pada kewajiban. Kira-kira apa dampaknya ya? Pak, Ani kemudian selalu naik kelas, Pak. Nilainya yang memuaskan. Ya, betul. Nilai Ani sangat memuaskan karena sudah melaksanakan kewajibannya. Apalagi? Laki-laki ini Penianto. Di mana si Penianto? Ani selalu naik kelas, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Iya, Pak. Oh, ini dia muncul lagi ya. Ya. Nah, dalam cerita ini, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, apa dampaknya, Nak? Halo, Penianto. Halo, Sayang Pak. orang tua, Pak. Nah, Dia disayangi orang tuanya, Pak. betul. Apalagi? Banyak teman, Pak. Ya, benar. Nah, itu jika kewajibannya sudah dilaksanakan, maka akan disenangi baik orang tua maupun guru di sekolah. Nah, apa juga manfaatnya jika kewajiban sudah dilaksanakan? Nah, tentu anak-anak kami senang, ya kan? Ya, Iya, Pak. Pak. Senang mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian, apa dampak jika tidak bertanggung jawab? Silakan yuk. Apa sih dampaknya? Kita tidak disenangi oleh orang tua, Pak. Nah, kita tidak disenangi, apalagi Nilai kita nanti jelek, Pak. Tidak bagus. nilai kita jelek, apalagi ya. Apakah orang tua kecewa atau bagaimana? Ya, orang Kecewa, tua Pak. nanti sedih, Pak. Kecewa. Terus, guru juga bagaimana? Apakah dia semangat? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jadi sudah jelas ya. Kami kalau sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, pasti ada hal positifnya. Baik di pribadi anak-anak kami, di keluarga, di sekolah, dan di sekitar. Makanya kami ajak anak-anak kami untuk tetap bertanggung jawab atas kewajiban dan haknya. Nah, baik anak-anak. Sekarang Bapak akan bagikan tugas ini. Nah, tugasnya silakan dikerjakan nanti di rumah. Ya. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Silakan nanti dicatat ini, buat nama, hak dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Silakan Pak. dikerjakan di rumah, Nak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Nanti kalau sudah siap, silakan di-share ya di grup ya, biar Bapak periksa dan akan kita diskusikan di materi berikutnya. Itu merupakan tugas anak-anak. Nah, jadi pada materi kita pada hari ini sudah paham anak-anak kami? Paham, Pak. Pak. Kalau sudah paham, coba
apa tadi yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar teks eksplanasi ya, Pak. Betul, teks eksplanasi tentang apa, Nak? Pensil. Pensil. Ya. Pensil si kecil yang amat penting. Amat penting. Betul. Nah, bagus. Apalagi? Itu pertama. Yang berikutnya apa? Setelah Belajar membahas hak lagi dan Pak kewajiban dan tanggung jawab anak. Ya, kewajiban dan Tanggung jawab Pak. tanggung jawab anak. Dan termasuk hak juga. Ya. Iya Pak. Nah, jadi itu saja dulu materi kita pada hari ini. Kami harapkan nanti anak-anak kami bisa lebih belajar lagi, lebih semangat lagi belajarnya di rumah ya, untuk mengerjakan tugas ya. Nah, jadi itu saja dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita berserahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Pak. Oke, disilakan. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum pulang sekolah ya, supaya kita diberikan kelancaran saat pulang dan selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Iya Pak. Pak. Nah, Kasih. demikian, jikalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan pada hari ini, silakan dimaafkan dan kami berpesan kepada anak-anak tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Iya, Demikian Pak. akhir kata, Pak. selamat pagi. Selamat pagi Pagi, Pak. Pak.